Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 31 Januari 2022. Artinya ini adalah hari yang terakhir di bulan Januari. Besok kita memasuki hari yang baru, yaitu tanggal 1 Februari. Saudara-saudara, tidak terasa hari berganti hari dan itu semuanya akan berlalu. Tapi ingat, firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Makanya percayalah kepada firman Tuhan, lakukan yang baik. Supaya ketika Tuhan datang nanti menjemput kita, kita didapatinya dalam keadaan yang benar. Dan kita akan bersukacita masuk bersama-sama dengan Dia di surganya yang kekal itu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan yaitu terambil dari Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, taat dan melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, untuk taat berarti kita membutuhkan penyerahan diri. Untuk taat berarti kita membutuhkan kepercayaan. Bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka segenap firman Tuhan itu adalah kebenaran. Amin. Jadi tidak benar kita percaya kepada Tuhan kalau kita masih ragu dengan firman Tuhan. Tidak benar saudara-saudara kita mengakui keberadaan Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, Dia adalah pemilik segala-galanya, Dia adalah pencipta dunia ini, sama seperti yang dikatakan, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Kalau kita benar-benar mengakui sama seperti pengakuan daripada Yeremia ini, berarti kita juga harus mengakui apa yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak akan mungkin salah. Nah, ini yang mau kita imani saudara-saudara. Saat ini konteks firman Tuhan ini saudara-saudara, bahwa Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk membeli tanah dari sepupunya, anak dari pamannya, yaitu Hanameel. Jadi Hanameel ketika itu datang untuk mengusulkan bahwa tanahnya akan dijual kepada Yeremia karena dialah yang memiliki hak tebus akan tanah mereka. Jadi ketika itu buat orang Yahudi, kalau sebuah tanah dari keluarga itu boleh dijual hanya kepada orang-orang yang kerabatnya, yang berhak untuk menebus, bukan kepada sembarang orang. Sebenarnya buat orang Batak juga demikian. Kalau kita mau menjual tanah, terlebih dulu kita harus menawarkan itu kepada saudara-saudara sepuak kita, atau satu marga kita, satu keturunan, satu opung, satu ayah dan keluarga kita. Baru kemudian kepada orang lain bila keluarga kita tidak mengambilnya. Nah, firman Tuhan ini datang kepada apa? Kepada Yeremia dari Tuhan sendiri. Makanya dikatakan ayat 6, ya berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku. Jadi firman Tuhan itu datang kepada Yeremia.
Tuhan katakan seperti ini. Sesungguhnya Hanameel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian saudara-saudara, dari firman Tuhan yang datang kepada Yeremia itu terjadi kemudian. Datanglah Hanameel kepadanya, ya kan? Sehingga apa? Sehingga memang baru dia mengakui bahwa apa yang disampaikan Tuhan itu benarlah ternyata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika itu Anatot atau Yehuda sendiri sebenarnya sudah mau jatuh ke tangan Babel. Ya. Artinya kalau mereka jatuh ke tangan Babel, ya mereka diserang Kasdim ketika itu juga, ya. Tetapi ketika itu, ini pintarnya, mungkin kalau menurut saya inilah pintarnya si Hanameel ini. Karena dilihat mungkin mereka akan diperangi oleh bangsa yang luar yang datang mau menjara mereka. Kemudian dia datang, ya, kepada Yeremia. Ya, mungkin dia maksud, untuk apa saya memiliki tanah sementara bangsa lain akan memerangi kami. Makanya dia bermaksud untuk menjual itu. Dan saudara-saudara, ini sudah disampaikan Tuhan. Ini persoalannya, ya kan? Makanya dari situ Yeremia mau mempercayai bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar-benar terjadi. Saudara-saudara, sebagai seorang pebisnis, tentunya ketika situasi kacau, dia tidak akan mau menginvestasikan uangnya kepada apa? Kepada situasi yang apa? Yang tidak menentu. Dia tidak akan mungkin mendirikan pabrik atau mendirikan usaha dalam keadaan yang kaos. Karena dia pikir, dia akan hancur, dia akan rugi. Nah, tetapi Yeremia ketika Tuhan memerintahkan untuk membeli tanahnya sepupunya itu, si Hanameel itu, anak Salum itu, karena Tuhan sudah mengatakan bahwa sekalipun bangsa Israel harus jatuh selama 70 tahun ke Babel, tetapi Tuhan akan apa? Mengembalikan mereka. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya yang mau dikatakan di sini, apa yang dikatakan Tuhan itu pasti akan terjadi dan benar. Makanya inilah kesaksian daripada apa? Kesaksian daripada Yeremia firman Tuhan ini. Ya Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Artinya kuasa hanya ada di dalam Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan segala dunia ini. Ya kan? Baru dia katakan lagi, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Artinya kalau Tuhan berkata ini terjadi, maka itu pasti terjadi. Nah, dia mempercayakan itu kepada Tuhan. Makanya dia beli. Ya, dia tidak peduli. Mungkin secara logika terlalu bodoh dia membeli itu. Artinya menginvestasikan uangnya untuk apa? Sesuatu yang dalam situasi yang kacau. Tetapi dia percaya sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan itu adalah kebenaran. Dan tidak mustahil sedikit pun apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara-saudara, dari tokoh-tokoh Alkitab juga kita sudah melihat. Misalnya Nuh disuruh untuk membangun atau untuk membuat kapal di atas bukit. Secara logika tidak akan mungkin bisa perahu atau kapal dibangun di atas bukit. Bagaimana caranya dia akan nanti kapal itu boleh berlayar? Tapi ternyata air bah itu yang membawa kapal itu sendiri. Nah, ketika orang mau taat dengan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka dia akan selamat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, taatlah akan firman Tuhan. Dengarkanlah. Jangan menutup hatimu untuk firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakan Tuhan itu adalah kebenaran. Imanilah itu. Ambil langkah iman dalam kehidupanmu. Jangan hanya dengan pikiran kita. Jangan andalkan kemampuan pikiran kita. Tuhan lebih mengerti. Tuhan lebih tahu
apa yang mau dia lakukan yang terbaik untuk kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat buat kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami sekali lagi diingatkan supaya kami boleh taat kepada firman Tuhan. Sebab firman-Mu tidak ada yang tidak terjadi. Dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Marilah percaya dan dengarkanlah Tuhan. Taatlah akan apa yang Dia katakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.